Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kalian memasuki tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Tetap semangat ya belajarnya, ikuti dengan penuh ceria. Apakah adik-adik masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Coba kita temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Nah, ini adalah dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Kita ingat-ingat kembali ya cerita tersebut. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya, yaitu si ikan gabus. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itu tadi dongeng tentang si tupai dan ikan gabus. Itu diambil dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, yaitu Ajeng Restiani. Nah, dalam dongeng tadi adik-adik, kita jadi tahu bahwa judulnya itu Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya siapa? Ya, tokohnya ada tupai, ada ikan gabus, ada ikan hiu. Lalu sifat tokohnya bagaimana? Si tupai itu suka menolong, tadi menolong si gabus, ikan gabus untuk mencari hati ikan hiu. Nah, sedangkan ikan gabus tadi sifat tokohnya bagaimana? Nah, si gabus ini sabar. Dia mau menunggu si tupai mencari hati ikan hiu. Lalu tempat kejadiannya di mana? Itu di Kalimantan Barat. Awal ceritanya tupai melihat ikan gabus yang lesu. Akhir ceritanya adalah ikan gabusnya sehat. Lalu pesan moralnya apa? Pesan moralnya kita harus saling tolong menolong. Nah, sikap yang baik itu yang bisa kita contoh adalah mereka saling tolong menolong. Mereka mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Sedangkan sikap yang tidak baik adalah tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya.
Jadi sikap yang baik perlu kita contoh, tetapi sikap yang tidak baik jangan kita contoh adik-adik. Sekarang adik-adik akan melakukan seluruh gerakan dasar silat yang telah kalian pelajari. Nah, adik-adik bisa praktekkan ya. Ada gerakan langkah ya, kita ulang kembali karena ini sudah Kak Citra jelaskan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran kelima. Ada langkah depan, langkah ke belakang, langkah ke samping, lalu ada langkah serong ke depan, ada langkah serong ke belakang. Ini adalah gambar pola langkah ya Pak dalam pencaksilat. Selain itu ada juga pukulan. Nah, ada pukulan lurus, lalu ada pukulan tegak ya, adik-adik bisa praktekkan. Lalu ada pukulan bandul. Berikutnya ada pukulan melingkar. Nah, untuk menghindari pukulan dari lawan, kita harus belajar gerakan menangkis. Gerakan tangkisan pada pencaksilat yang pertama adalah tangkisan dalam. Lalu ada tangkisan luar ya. Seperti ini, tangkisan luar. Lalu berikutnya ada tangkisan atas. Gerakannya seperti ini. Dan ada tangkisan bawah, gerakannya seperti ini. Selain pukulan dan tangkisan, kita juga belajar tentang tendangan. Tendangan lurus, nah seperti ini adik-adik gerakannya. Berikutnya ada tendangan tusuk. Dan ada tendangan jejak. Nah berikutnya ada tendangan T ya, seperti huruf T. Itu sudah kita pelajari di pembelajaran 1 sampai 5. Adik-adik tinggal menerapkan atau berlatih gerakan-gerakan dasar pada pencak silat. Anak-anak, untuk pembelajaran tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6, Ibu cukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.